Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kemenak Pati dalam acara Kisi-Kisi, kisah-kisah inspiratif. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif sekali. Masih muda, wanita, banyak karyanya. Kita sambut Mbak Nailin. Saya panggilnya Mbak Nay aja kali ya. Iya betul. Ya, aku perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailin RA. Saya adalah seorang penulis dari Kabupaten Pati. Mbak Nailin, Iya. ngomong-ngomong ini penulis ya, dari dulu sudah terjun di penulis. Gimana sih Mbak kok bisa gitu? Awalnya gimana? Sebenarnya sih bukan dari dulu udah terjun ke dunia kepenulisan ya. Jadi dunia kepenulisan ini saya tekuni ketika pandemi. Jadi saat ada pandemi itu di tahun 2022 ya kan, 2022, 2021 itu saat ada pandemi, benar-benar kayak frustasi di rumah ngapain kayak gitu kan. Ya nggak frustasi amat sebetulnya, tapi berpikir apa yang bisa saya lakukan di masa pandemi ini, dan kita harus lockdown ya kan, banyak kegiatan yang terhenti di situ. Justru di situ produktivitas bisa meningkat gitu. Nah saat itu banyak waktu luang bisa menulis, dan cukup kaget karena di pertama kali terjun itu responnya udah sangat bagus sekali gitu dari pembaca. Responnya udah bagus banget, dan karya saya itu dipinang oleh hampir 8 penerbit itu pengen menerbitkan karya saya itu gitu. Karya itu awalnya emang aku posting di Facebook ya kan, ternyata mendapatkan banyak like, mendapatkan banyak komentar, dan banyak dibagikan. Nah kemudian dari situ orang ngejar, penerbit-penerbit itu ngejar untuk menerbitkan karya saya tersebut. Dan dari situ aku kayak ngerasa mungkin ini adalah berkah dari pandemi itu ya, jadi punya waktu buat berkarya, dan ya alhamdulillah. Selain penulis Mbak, kesibukannya apa? Mungkin. Kalau selain menulis tuh kesibukannya adalah ya pekerja ya. Saya seorang jurnalis gitu. Jadi sambil ini tuh hobi, jadi bukan pekerjaan ya sebetulnya, hobi menulis, tapi hobi yang memang saya cita-citakan dari sejak masih kecil. Memang udah bercita-cita pengen jadi penulis. Terus buku apa aja Mbak yang udah terbitkan, dan mungkin genrenya apa saja? Kalau buku yang udah diterbitkan itu ada total, itu sudah ada 8 novel solo, dan kemudian ini satu yang terbaru adalah tentang buku motivasi gitu. Kalau yang novel solonya itu aku lebih fokus di genre rumah tangga, terus ya kisah percintaan atau romance. Nah itu genre-genrenya aku. Ya awalnya memang berangkat dari genre rumah tangga. Jadi di awal itu ada sekitar 5 novel itu genrenya rumah tangga. Kemudian saya berkembang ke genre yang lebih muda, remaja, romance, dan akhirnya yang terakhir karena beberapa kali sering diminta sebagai narasumber untuk mengisi kegiatan anak-anak SMA untuk bisa menggeliatkan semangat mereka dalam dunia literasi, jadi akhirnya terpikir untuk bikin buku motivasi gitu yang ramah untuk segala usia. Nah akhirnya muncullah 99 mantra kehidupan catatan Nailin RA. Itu yang terbaru ya? Ya, itu yang terbaru. Isinya tentang 99 quote positif atau kata-kata motivasi untuk bisa membangkitkan. Pertama memang membangkitkan motivasi ya, karena kan ini adalah kumpulan motivasi. Yang kedua tentunya membangkitkan semangat literasi, karena di dalam buku 99 mantra kehidupan ini tuh yang paling simple gitu, kata-katanya nggak banyak. Terus dia juga desainnya itu sangat atraktif, jadi cocok buat para remaja. Pasti remaja tuh kayak akan suka, mereka kan emang daya bacanya rendah ya, jadi ketika dikasih tulisan yang terlalu banyak itu mereka kayak udah mumet duluan gitu, ini banyak banget tulisannya gitu. Nah ini tulisannya sedikit-sedikit tapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, jadi insya Allah itu adalah emang target pasarnya adalah remaja. Meskipun demikian banyak orang tua juga yang bisa mengadopsi 99 mantra kehidupan ini. Mbak, kalau selain di medsos itu juga menulis selain di buku ini, atau cuman hanya di buku saja?
Nulis. Kalau nulis itu kan sebenarnya udah jadi hobi aku sejak kecil ya, sejak SD tuh udah sering nulis, nulis cerpen kayak gitu, nulis puisi. Bahkan ketika SD tuh sering mewakili sekolah untuk lomba bahasa Indonesia gitu. Jadi emang passionnya di dunia kepenulisan. Itu juga yang melatar belakangi saya untuk terjun di dunia jurnalis karena motivasinya pengen nulis dan pengen tulisan aku dibaca oleh khalayak luas gitu. Nah, kalau novel ini sendiri itu lebih seperti ini kan emang produk Nailin RA banget gitu kan. Artinya ini memang adalah karya yang hak ciptanya itu di aku. Jadi kayak kalau kita kerja di tempat lain ya kalau kita misalnya dipecat atau kita kena PHK atau apa ya udah selesai gitu. Tapi kalau kita punya karya kita sendiri itu nah, ini adalah keenakannya kalau kita menjadi seorang penulis ya, dan kemudian karya kita itu kita komersilkan. Itu sampai kapanpun selama masih ada yang baca, sama ada yang beli gitu, kita masih akan tetap mendapatkan yang namanya pendapatan. Itu passive income-nya. Mbak Nay, ini keuntungan dari menulis itu apa Mbak? Keuntungan dari menulis itu banyak banget ya. Kalau saya dari kecil mah udah termotivasi dengan kata-kata dari Imam Syafi'i, kalau kamu bukan anak raja maka menulislah. Di dalam pesan tersebut itu sebenarnya terkandung makna bahwa ya kalau kamu bukan anak raja, kalau anak raja kan mungkin masuk dalam sejarah ya, tertulis gitu kan ya. Namanya kan terus terkenang gitu kan ya. Nah, dia udah masuk dalam sejarah. Nah, sebetulnya ketika kita menulis itu kita sedang mengukir tinta emas untuk sejarah kita kemudian. Tentunya ketika kita meninggal yang masih akan berjalan adalah amal jariah. Dan saya harapkan anak-anak saya ini novel-novel ini saya ibaratkan sebagai anak-anak saya ini sebagai bisa menjadi wasilah untuk saya mendapatkan transferan amal jariah tentunya. Nah, itu adalah keuntungan yang pertama. Tentu ketika kita bekerja kita tidak hanya memikirkan masalah duniawi tapi juga kita memikirkan masalah akhiratnya. Nah, tadi saya sudah sepil akhiratnya, nah sekarang dunianya dapat apa gitu kan. Nah, masih banyak orang yang berpikiran bahwa profesi sebagai penulis itu kurang menjanjikan. Padahal profesi penulis ini tuh sangat menjanjikan sekali, apalagi saat ini banyak platform-platform online yang bisa menjadi wadah bagi para penulis untuk mendapatkan penghasilan yang fantastis gitu. Kalau di tempat saya menulis aja di platform KBM APP itu bahkan banyak penulis yang bisa mendapatkan bayaran sampai 100 juta atas dalam 1 bulan. Itu bukan sesuatu yang mustahil kalau saat ini sepanjang kita pandai-pandai saja untuk memanfaatkan platform-platform media sosial yang memang ada untuk kita promosi novel-novel kita itu. Jadi nggak usah khawatir kalau profesi sebagai penulis mungkin dahulu dipandang sebelah mata, tapi kalau sekarang enggak. Apalagi kita juga banyak banget produser yang emang mencari novel-novel yang bestseller untuk dijadiin web series kan, dan itu selalu laris. Jadi banyak banget keunggulan atau keuntungan kalau menjadi penulis. Selain itu, yang paling enak lagi, penulis itu seperti tadi yang pernah saya singgung di depan bahwa menulis itu bisa menjadi passive income-nya kita. Jadi ini hobi bukan pekerjaan ya kalau seperti yang saya katakan. Nah, selama ada yang baca, selama ada yang buka novel kita itu kita masih bisa dapat royalti. Padahal kita udah nggak nulis. Jadi nulisnya sekali misal kayak Wanita Berarti Baja ini aku tulis di tahun 2020. Sampai sekarang royaltinya masih mengalir. Padahal belum ada karya-karya baru lagi. Nah, seperti itu misalnya. Kalau idenya Mbak Nay sendiri dari mana sih? Ide itu beragam banget ya. Tapi karena saya kembali lagi seperti yang saya katakan kemarin, saya berangkatnya kan dari saat masa pandemi ya, sekitar tahun 2019, 2020, 2021 itu kan. Seingat saya tuh di akhir 2019 ya mungkin. Nah itu saya nggak bisa kemana-mana gitu, boring. Nah waktu itu ada tayangan di televisi mengenai selebriti, kasus selebriti gitu. Nah itu yang aku angkat sebagai ide, tentu saja dikembangkan sehingga tidak berkonotasi ke sana, tapi konfliknya mungkin awalnya idenya dari sana. Jadi kalau ide sendiri menurut saya itu sangat simple, yang paling enak karena kalian itu menulis sebenarnya kan bukan buat menjadi beban ya. Kalau
aku tuh buat lebih kayak terapi diri, menuangkan unek-unek di hati, unek-unek di pikiran. Jadi gunakan aja ide-ide yang ada di sekeliling kamu aja yang biasa kamu jalanin gitu. For example, beberapa novel saya terakhir itu banyak sekali mengambil latar belakang pekerjaan jurnalis. Ya karena memang saya adalah seorang jurnalis, jadi itu saya jadikan latar belakang untuk tokoh-tokoh di dalam novel saya. Dan banyak teman-teman yang sama seperti itu. Misal kita contohkan aja kayak salah satu penulis besar ya, Mirawe, itu kan dia basicnya adalah seorang dokter. Jadi banyak juga novel dia berlatar dokter. Jadi kalau ide ini sebenarnya simple, kalian nggak perlu bikin terlalu berat, bikin aja yang sesuai sama realita kehidupan kalian masing-masing. Ini untuk novel ya, tentunya beda kalau kita bikin buku akademik. Nah itu memang benar-benar kita harus melakukan riset ya gitu. Terus Mbak, ini mungkin dari teman-teman nih yang mau terjun di dunia penulis, Mbak Nay mungkin ada tips-tipsnya nih awal mulanya, terus tips-tipsnya lah untuk jadi penulis. Tips untuk jadi penulis apa ya? Niat sih. Niat. Pertama itu pasti harus niat ya. Jadi niatnya itu juga harus niat yang kuat, jangan cuman aku pengen jadi penulis tapi nggak ada actionnya. Nah untuk menjadi penulis ya memang harus rajin nulis tentunya. Dan salah satu guru menulis yang paling baik itu sebetulnya adalah membaca. Jadi kalau pengen menelurkan satu buku, cobalah untuk membaca 10 buku. Karena itu yang akan bikin tulisan kamu itu hidup dan kayak akan nutrisi, itu kalau menurut saya. Terus kemudian ketika udah biasanya terjadi sama penulis itu kan writing block ya, kayak terus lost motivation kayak gitu. Itu inget aja sih kenapa kamu pengen jadi penulis. Nah itu dipasang di depan meja kerja kamu, apa yang pengen kamu capai dengan menjadi penulis gitu. Jadi itu akan bisa memberikan motivasi atau dorongan lebih ya. Terus mungkin juga banyak bergaul dengan komunitas penulis atau mengikuti media sosialnya para penulis gitu. Jadi ketika dia baca tulisan-tulisan penulis itu biasanya tuh akan ada inspirasi yang muncul, juga ada motivasi, iya ini si kakak itu bisa jadi penulis hebat dan keren. Nah kita pengen jadi seperti itu mungkin kalau saya seperti itu ya kalau di sayanya. Jadi untuk sementara kalau yang sering dihadapi penulis tentang writing block, ya itu tadi guru terbaik kita dalam menulis itu sebenarnya ada membaca. Jadi kalau writing block coba membaca, atau mungkin istirahat sebentar untuk berjalan-jalan cari inspirasi di luar, atau yang mungkin ketika ide lagi penuh, nah itu jangan dibiarkan aja, dituangkan aja dulu sebagai kerangka berpikir kayak gitu. Jadi udah bikin timelinenya kayak gimana mau nulisnya seperti itu. Jadi nanti ketika kita udah kehilangan arah di tengah-tengah, kita masih punya itu tadi, kerangka berpikirnya tadi. Nah itu bisa buat kita mengembangkan sampai kita ending di novelnya. Terus pernah ini nggak sih Mbak, bosen nggak sih kayak gitu nulis gitu? Bosen nulis ya sebetulnya ini ya udah hampir 2,5 tahun juga ya nggak nulis lagi, nggak menelurkan karya lagi gitu. Mungkin sama seperti yang dialami tadi, ada maksudnya kebosanan itu ada. Jadi bosennya bukan karena emang nggak suka nulisnya, masih suka nulis, tapi mungkin nggak bisa kayak menjahit satu cerita jadi satu novel. Nah itu yang terjadi sama aku selama 2 tahun terakhir, karena mungkin kesibukan bekerja ya. Jadi udah capek, tenaganya terforsir di sana, pikirannya terforsir di sana, sehingga belum bisa healing untuk nulis lagi. Karena pekerjaan saya pun di dunia kepenulisan gitu, jurnalis kan juga kita nggak jauh-jauh dari dunia kepenulisan juga gitu. Jadi kadang-kadang ketika ada satu peristiwa yang penting atau peristiwa yang bagus, kita nulis kan, tapi nulis berita gitu. Jadi sementara untuk karyanya memang lagi vakum dulu ya, untuk karya novelnya lebih banyak ke promosi-promosi novelnya aja. Karena sampai kapanpun saya yakin bahwa novel-novel saya itu akan tetap hidup dan mendapatkan pembaca baru. Untuk yang terbaru tadi yang mana Mbak? Ini 99 Mantra Kehidupan, tapi ini lebih ke buku-buku motivasi dan itu kumpulan dari status-status saya. Jadi kalau ada penulis idenya kayak gitu ya, kayak iya, itu jadi salah satu hal yang bikin aku termotivasi untuk nulis buku 99 Mantra Kehidupan itu adalah kadang gitu, di momen aku kayak lagi down, di momen aku lagi sedih,
di momen aku lagi marah atau di momen-momen tertentu gitu. Aku buka media sosial aku itu kan sekarang kalau kayak di Facebook itu kan ada kenangan Anda setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Itu kenangan-kenangan saya itu adalah selalu tentang status-status itu tadi, status-status yang berupa kata-kata itu tadi. Dan ternyata kata-kata itu bisa jadi guru buat saya sendiri, nasihatin saya sendiri gitu loh. Jadi, wah, iya aku dulu pernah ngalamin kayak gini dan kemudian kayak aku bisa ngatasinnya seperti ini gitu. Nah karena itu akhirnya aku berinisiatif untuk membukukannya karena aku sendiri ngerasa bahwa aku sering terbangkitkan, termotivasi karena status-status saya tadi yang seperti nasihat buat diri sendiri, karena biasanya saya bikin status ada tulisannya self reminder gitu kan, dan ternyata benar-benar jadi reminder buat kita beberapa tahun kemudian. Karena itu akhirnya saya bukukan aja, dan yang alhamdulillah respon dari pembaca juga sangat bagus. Walaupun base pembaca saya itu adalah pembaca novel rumah tangga, tapi ketika saya meluncurkan buku motivasi ini, mereka juga suka dan katanya, makasih udah ngeluncurin novel motivasi ini karena bisa jadi kado buat anak gitu. Ya, itu tadi sahabat religi pembahasan kita dari mengenai dunia literasi. Ya, semoga dapat menginspirasi kita, dan bagi sahabat-sahabat religi yang mau terjun ke dunia literasi besar, strateginya apa, belajar dari Mbak Nailin. Selamat jumpa lagi di podcast Kemenat dalam acara kisi-kisi, kisah inspiratif selanjutnya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.